Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirgi Aditya Nugraha dengan NIM 22500310885. Di sini saya akan mempresentasikan tugas aplikasi ke teknik sipilan 1 di bidang keairan. Nah, tugas ini yang pertama kita akan menjelaskan tutorial menggunakan aplikasi yang bernama Cleanbot dan Cropbot. Jadi Cleanbot dan Cropbot ini aplikasi yang saling berhubungan, yaitu untuk yang pada akhirnya outputnya ini untuk menghitung kebutuhan air gitu ya, kebutuhan air di irigasi gitu. Nah, pertama-tama itu kita akan masuk ke dalam aplikasi yang bernama Cleanbot terlebih dahulu. Kita bisa dicari namanya Cleanbot yang ini for Cropbot ini. Nah, seperti ini tampilan untuk aplikasi Cleanbot. Jadi Cleanbot ini tuh berfungsi sebagai untuk mengambil data iklim sesuai negara masing-masing dan juga daerahnya gitu ya. Nah, karena kita kan di Indonesia ya. Nah, kita cari terlebih dahulu untuk negara Indonesia. Nah, ini udah ada Indonesia. Nah, di sini kalian bisa diklik display all station with selected country gitu ya. Diklik. Nah, ini kan muncul ya daerah-daerah di Indonesia gitu ya, banyak dari Sabang sampai Merauke. Kayak sampai Merauke sih, maksudnya dari Indonesia Barat sampai Indonesia Timur. Nah, eh, untuk studi kasus saya itu di Dasbiren ya, itu tuh berada di Aceh. Nah, untuk Aceh ini kita bisa cari pos terdekatnya itu, yaitu di Sabang gitu ya. Ya ini ada yang Sabang Cetbau. Nah, jadi lokasi ini tuh menyesuaikan. Misalnya kalian tinggalnya di daerah mana, cari pos terdekatnya gitu ya. Karena saya Biren Aceh itu jadi pilih yang Sabang Cetbau ini. Nah, ini diklik. Terus kalian bisa ke export selected station. Nah, di sini kalian pilih folder untuk menyimpan filenya gitu ya. Nah, karena saya bakal simpan di data gitu ya. Nah, ini saya udah buat foldernya untuk 5 cropot. Diklik. Nah, ini bisa diganti namanya Sabang Sabang Cibain. Nah, kalau udah, nah kita akan ekspor si file ini dalam bentuk format pen sama CLI file sini gitu ya. Tinggal diekspor aja. Nah, ini artinya udah berarti udah tersave gitu ya, udah tersimpan. Nah, ini tinggal di oke aja, terus di close. Nah, selanjutnya kita masuk ke aplikasi yang bernama Cropbot. Ya, ini udah ada Cropbotnya. Nah, ini tampilan untuk aplikasi Cropbot. Jadi Cropbot ini di sini aplikasinya untuk menghitung kebutuhan air, terus untuk membuat skema ini juga apa masa tanam gitu ya. Nah, jadi kita ini bakal ngeluarin output yaitu dari climate, rain, crop, soil, CWR, schedule, crop pattern sampai skema gitu ya. Nah, pertama kita bakal ke climate dulu ya. Nah, ini kan udah muncul. Nah, kita bisa ke setting dulu. Sebelum diisi data ini, kita ke option. Nah, ini muncul ya settingannya. Kita ada kininya bisa climate data, terus ada temperatur, kita menggunakan maksimum dan minimum gitu ya. Terus ada kelembapannya kita menggunakan persen, terus ada kecepatan anginnya kita menggunakan kilometer per hari, terus ada mataharinya gitu ya per jam gitu ya, terus ada etonya itu ya epoch transpirationnya milimeter per day gitu ya, terus ada ke rainfallnya. Nah, saya bisa ini kita misalnya bebas sih mau misalnya pakai fixed percentage 80% atau yang FAUI atau yang empirical formula atau USDA gitu ya. Nah, saya misalnya pakai USDA ini gitu ya buat konversi pendekatannya gitu ya.
Terus yang ini irrigation critical detection gitu ya, ini masih default, ini juga belum default gitu ya. Nah ini uh, FAO formula gitu ya. Terus untuk ini gak ada yang diubah ya, mungkin ini settingannya gak banyak yang diubah sih. Nah ini mungkin oke aja. Di sini uh, kita masukin gitu ya yang udah tadi save di Plymouth gitu ya untuk daerahnya. Nah kita bisa klik folder namanya di open ini. Nah kita bisa cari tadi folder yang udah kita simpan di Plymouth Rockwood, yaitu nah ini ada yang Sabang Cat Baut tapi dengan format filenya itu .pen ya. Nah ini udah muncul ya otomatis hasil minimum temperaturnya, max temperaturnya, kelembapannya berapa, kecepatan anginnya berapa, mataharinya berapa, terus nilai evapotranspirasinya berapa. Nah ini udah muncul. Nah kita bisa ganti country atau negaranya gitu ya. Kita bisa tadi Indonesia, Indonesia. Nah kalau udah kita save. Nah ini bisa kita langsung save aja ya, di save. Nah kalau udah kita masuk ke yang rain ini, yang hujan gitu ya. Nah ini hujan itu untuk hujan rata-rata gitu ya. Nah di ini kita menggunakan metodenya tuh USDA gitu ya. Nah kita bisa kayak tadi, bisa kita langsung untuk menampilkan angka-angka ini berapa. Kita ke folder lagi, klik open. Nah kita bisa cari lagi, kita buka lagi di Climate Report ini gitu ya. Nah ini tapi untuk ini Sabang Cat Baut tapi format file itu .cli ini gitu ya. Ini bisa di open. Nah ini untuk rata-ratanya gitu udah muncul secara otomatis. Nah udah ini kita seperti biasa kita save. Ini kita langsung di save aja ya, dia .cm ya. Nah lanjut ke crop gitu ya. Nah ini tuh kita misalnya mau ininya tanamnya itu padi gitu ya. Nah ini misalnya dikasih nama rice gitu ya, atau ya rice. Nah itu bisa kita buka lagi ke folder open ini. Nah kita ke FAO ini, karena padi itu kan rice ya bahasa Inggrisnya, jadi kita cari rice. Nah ini .cro ya, kita bisa di open. Nah ini untuk udah muncul ya angka-angka untuk kebutuhan masa tanam padi ini ya gitu ya. Jadi udah secara otomatis dihitung oleh sistem gitu ya. Nanti kalian bisa menyesuaikan juga kalau masa tanamnya apa, atau kalau hujan atau apa, nanti bisa ke ini lagi, tetap pilih yang kalau hujan, nanti ada muncul kebutuhannya berapa gitu ya. Nah terus nanti ke selanjutnya itu ke soil ya gitu ya. Nah ini soil, sebenarnya soil ini didapatkan dari analisis dari aplikasi HWSD gitu ya. Nah karena untuk biren ini uh, udah dianalisis gitu ya menggunakan HWSD, itu dapatnya clay loam gitu ya, jadi clay loam misalnya ya udah tulis clay loam. Nah nanti parameter ini seperti biasa kita ke folder untuk menampilkan angka-angkanya, itu ke folder ke open. Nah ini kita pilih yang black clay soil gitu ya, mau aja. Nah ini angka-angkanya untuk berapa kebutuhannya gitu ya. Nah, terus parameternya gitu. Nah jadi seperti biasa kita save. Nah udah, terus ke CWR. Nah ini kita udah muncul buat ini, buat kebutuhan buat saya tanam padi ini gitu ya.
mulai dari nilai KC, TC, terus rem di sini. Nah, terus kita lanjut ke schedule. Nah, ini schedule-nya kita udah ada ya. Nah, ini udah otomatis, udah ada schedule-nya gitu. Udah dibuat oleh sistem. Nah, ini bisa kita set juga. Nah, ini misalnya ya tadi-tadi tadi kalau hijau gitu ya, kita di set lagi. Nah, terus yang CWR juga tadi itu nggak perlu. Terus lanjut ke crop pattern. Nah, jadi ini tuh buat bikin pola tanam gitu ya. Karena di yang kasus saya ini yaitu pola tanamnya itu padi-padi palawija. Jadi kita bisa masukin dulu untuk ininya padi, ya tadi rice ya. Terus rice juga, rice, rice. Nah ini rice. Terus yang terakhir yaitu palawija. Nah palawija itu kalau bahasa Inggrisnya groundnut ya. Groundnut, grass. Nah ini groundnut ini. Nah ini kan udah otomatis ya ada planting date, ada harvest date ya, masa panennya gitu ya. Terus nah ini ada area kita masukin juga ya. Kita misalnya asumsi untuk padi itu 35%, terus juga padi yang masa tanam kedua 35%, terus untuk palawija 30%. Nah, ini kan yang masa tanam pertama itu udah ada ya, otomatis gitu ya, mengikuti tanggal yang sekarang gitu. Misalnya kita dari lahan persiapan ini itu dimulai tanggal 6 bulan 11 gitu ya. Eh, tanggal 11 bulan 6 maksudnya. Nah, nanti masa tanamnya itu ada di tanggal 8 bulan 10 gitu ya. Nah, ini yang buat masa tanam kedua itu dia kan dan nanti di 100 hari ke depan gitu ya. Nanti di ininya tuh di di tanggal 23 gitu ya, 23 bulan 11. Jadi untuk masa tanam kedua misalnya 23 bulan 11 nanti nah nanti kita bakal masa tanam yang keduanya itu ada di 22 bulan 3 gitu ya tahun depan. Nah, terus selanjutnya ada ground up. Nah, ini buat palawija itu karena kan nggak ada masa persiapan lahan gitu ya. Jadi langsung tuh bulan satu tanggal 1 bulan 4 gitu ya maksudnya. Nah, ini bulan 4 gitu. Nah, nanti bakal masa panen palawija itu di tanggal 8 bulan 8 gitu ya, 2 tahun depan. Jadi dia udah otomatis gitu. Nah, kalau udah kita di save, ya ini dapat misalnya ya udah tadi palawija gitu ya. Nah, kita udah save. Nah, nanti kita muncul nih skemanya kayak gimana. Nah, ini udah muncul ya. Skemanya ada padi palawija gitu ya. Mulai kita main. Nah, kalau udah kita misalnya mau tahu nih grafiknya gitu. Nah, ini ke CWR. Terus nah ini untuk kebutuhan air ya. Paling tinggi ini di bulan antara bulan 5 akhir dan bulan 6 awal gitu ya. Nah, itu bisa itu kan ininya gitu ya. Nah, terus untuk schedule gitu. Nah, ini untuk schedule masa tanamnya gitu. Nah, ya ini untuk kebutuhan airnya, ini untuk kebutuhannya gitu ya. Karena ini udah ya, nanti kita selanjutnya
akan lanjut ke analisis aplikasi-aplikasi selanjutnya. Nah, mungkin untuk aplikasi Plymouth sama Cropot itu sampai di sini. Nah, ini kita di save dulu. Eh, jangan lupa di save session gitu ya. Kita misalnya namain ya, eh, apa ya, bisa di run gitu ya, biar ini. Nah, mungkin untuk penjelasan mengenai aplikasi Plymouth dan Cropot itu sampai di sini. Nanti bersambung ke aplikasi ArcGIS ya untuk membuat eliminasi das gitu. Mungkin cukup sekian untuk pemaparan mengenai aplikasi Plymouth dan Cropot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.